Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, saya dan sahabat-sahabat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, disehatkan jiwanya, dan disehatkan raganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan ini tidak lepas kita dari ujian, rintangan, tantangan. Karena dengan ujian dan rintangan, tantangan tersebut, Allah ingin mendewasakan kita. Allah ingin meningkatkan harkat derajat kita. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dan menambah pahala kita dan anak keturunan kita. Sahabat-sahabat, maka dari itu ujian, tantangan, rintangan bukan sesuatu yang dianggap sebagai lawan atau musuh kita, tetapi kita jadikan sebagai sahabat, kita jadikan sebagai teman untuk hidup kita. Masalah dalam kehidupan kita, baik berbentuk ujian, sakit, disakiti, ya, cemas, takut, itu adalah sahabat kita, teman kita. Terima sebagai teman, terima sebagai sahabat, sebagaimana kita menerima adanya siang dan adanya malam. Ada loh orang-orang yang ketika malam tiba takut bukan main. Dan ada juga loh ketika ada siang tiba takutnya bukan main. Gelisah kalau mau bertemu dengan siang. Dan ada juga yang gelisah kalau mau bertemu dengan malam. Siapa dia? Orang yang punya trauma dengan malam hari, dan ketika bertemu dengan siang, dia punya trauma dengan siang hari, atau mungkin akan ada yang menagih hutangnya pada siang harinya, maka nggak mau bertemu dengan siang hari. Oke, nah begitupun kita. Nah, orang-orang ada tapi yang ketika siang dia menikmati siangnya, malam dia menikmati malamnya. Dijadikan malam dan siang sebagai teman, sahabat, yang wajar, yang manusiawi, yang biasa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apakah orang-orang yang merasakan nikmatnya malam dan siang tidak pernah trauma dengan yang namanya malam? Tidak pernah ada kejadian di siang hari sehingga tidak trauma di siang harinya? Mereka semua dan kita semuanya punya kejadian di malam hari yang menakutkan dan punya kejadian di siang hari yang menakutkan. Tetapi ada yang menerima sebagai teman, sahabat, hal yang biasa, wajar, manusiawi, dan itu masa lalu. Ada juga yang menganggap sebagai musuh. Waduh, nanti ketemu lagi dengan malam, nanti ada lagi sesuatu yang kejadian itu, aduh ketemu dengan siang lagi. Nah, kita mau memilih yang mana? Mau dijadikan malam dan siang itu sebagai teman atau sahabat, ataupun kita akan menjadikan siang malam itu menjadi sesuatu musuh kita, sesuatu yang kita takuti. Jadi tergantung kita, sahabat. Hari ini ke depan beda dengan hari ini yang lalu, beda. Maka dari itu, begitupun masalah sehat dan sakit bagaikan siang dan malam. Sehat dan sakit bagaikan siang dan malam. Dipuji, dihina itu bagaikan siang dan malam. Takut dan berani bagaikan siang dan malam. Cinta dan benci bagaikan siang dan malam. Artinya apa? Itu sunatullah, sebuah keabadian. Siang dan malam itu abadi. Siang tidak abadi, terselang dengan malam. Malam tidak abadi, terhalangi oleh siang. Sehat tidak abadi, terhalangi dengan sakit. Sakit gak bakal abadi, akan terhalangi dengan sehat kembali. Masalah tidak abadi, kesulitan tidak abadi, akan terselang dengan kemudahan. Kemudahan tidak abadi, akan terselang dengan kesulitan. Semua di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu siang malam, itu abadi. Yang abadi itu bukan sehat, bukan sakit, tapi sehat dan sakit itu abadi. Artinya apa? Sehat, sakit bergantian, itu keabadian. Kemudian kesulitan dan kemudahan itu keabadian, abadi. Mudah. Senyum bukan abadi. Tangis tidak abadi. Yang abadi itulah tangis dan senyum atau tangis dan tawa, itu abadi.
sepaket sahabat, sepaket ya, ada dan tiada abadi. Kemudian sehat sakit abadi. Kemudian yang dinamakan dengan dihina dan dipuji itu abadi. Tidak selamanya kita dipuji, tidak selamanya kita dihina. Maka dari itu berbahagialah kita belajar, berlatih untuk mengatakan, oh ini nggak abadi, sakit saya ini nggak abadi. Oh sedang sehat, sehat saya nggak abadi. Sehat dan sakit itu yang abadi. Ketika sehat semakin dekat ke Allah. Nah, ketika sakit semakin dekat ke Allah. Nah, tapi sebaliknya ketika kita sehat semakin jauh dari Allah, semakin sombong itu. Nah, kita sakit semakin jauh dari Allah, semakin putus asa, semakin pongah. Nah, kita kaya raya semakin dekat ke Allah, semakin baik kepada sesama. Nah, tapi kita kaya raya semakin jauh dari Allah, semakin sombong kepada sesama. Itu. Jadi sahabat-sahabat dalam hidup ini tenang aja. Tapi ikhtiar wajib, doa wajib, hasilnya terserah Allah. Yang penting kita jadikan mereka sebagai sahabat. Kesulitan sahabat kita, penyakit sahabat kita, kemudian ketakutan sahabat kita, cemas sahabat kita, cinta sahabat kita, jadikan sebagai sahabat sesuatu yang wajar. Tetapi bagaimana kita didik hati kita supaya kewajaran itu menurut syariat Islam, yakin kepada Allah. Kenapa kita tenang? Karena yakin ke Allah. Yang nggak tenang belum begitu yakin ke Allah. Kenapa was-was? Karena ragu ke Allah, ragu terhadap surganya Allah, ragu terhadap keabadian Allah. Maka mari sama-sama, bersama-sama dengan saya sedang belajar juga, sedang ikhtiar juga, sedang berlatih juga dalam rangka hidup ini. Karena hidup kita itu sangat mulia, hidup kita sangat mulia, sangat berarti, berharga, bernilai. Dan untuk kehidupan kita di surga yang indah, yang jutaan kali lipat lebih nyaman, lebih indah, lebih mempesona, dan disiapkan untuk kita orang-orang yang mukmin, muslim, sahabatku, yang ridho dengan ketentuan Allah, sabar dengan ujian Allah, kemudian syukur dengan nikmat Allah, tawakal dengan apa yang akan Allah lakukan kepada kita. Kita sholawat dulu sahabat-sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat setiap hari 1000 sahabat. Insya Allah Allah tenangkan batin kita. Apalagi ini hari Jumat, lebih banyak lagi. Minimal setiap hari 1000. Tidak wajib, boleh 1000, boleh 10.000, boleh 500, boleh 100. Tapi coba kita istiqomahkan bersama-sama 1000 setiap hari, supaya Allah memuliakan kita, supaya Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, supaya diberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Dan bonus-bonusnya, orang yang diberi, yang sering melantunkan sholawat di lisan ataupun di hati, maka akan dicepatkan sembuhnya lahir batinnya, akan ditenangkan, akan dimudahkan rezekinya, akan diberikan jalan keluar, dan akan diberikan impian-impiannya, permohonannya cepat terwujud. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.